Di budidaya kami pernah mendapatkan di 6 ton per siklus. Kalau kita hitung dari rupiah penjualan itu 6 ton dikali 20.000, bisa Bapak kalkulasikan. 6 ton dikali 20.000 ya, artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kopol. Malam hari ini kita sudah mengundang salah satu pengusaha ikan tawar komoditi lele atau khusus lele, yaitu Bang Misnadi atau akrab dipanggil Seger. Ya Bang ya. Nah jadi ini salah satu buktinya bahwa pemuda hari ini ternyata telah banyak melakukan inovasi-inovasi khususnya di Kabupaten Aceh Singkil. Karena Aceh Singkil terkenal dengan komoditi sawit biasanya. Tetapi Bang Seger hari ini berani tampil beda. Mengembangkan ikan lele. Nanti kita akan bahas-bahas lebih lanjut. Oke, Bang Seger apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, jadi sebenarnya cikal bakal munculnya jadi pengusaha ikan lele ini gimana ceritanya Bang Seger? Baik, sebelumnya terima kasih buat Bang Dawajir yang sudah mau mengundang saya di podcastnya ya, di podcast Kopi Politik ya. Iya, podcast Kopi Politik. Sebetulnya saya agak merasa gimana ya, tempat duduk yang saya tempati ini tidak layak untuk saya duduki. Artinya biasa yang saya lihat di podcast Bang Wajir itu orang-orang yang berpolitik dan orang-orang yang sukses. Kalau saya pribadi masih kategori jauh dibilang sukses, artinya masih tahap belajar. Diaminkan aja Bang Wajir. Amin. Ya, semoga nanti ke depan jadi pengusaha yang lebih sukses ya. Oke, siap. Ya. Jadi bisa diceritakan sedikit kenapa harus lele yang dikembangkan sebenarnya? Ini lokasinya di Pandansari ya atau Berdua ya? Benar. Pandansari Berdua ya. Kenapa harus lele Bang Misnadi? Baik, kenapa saya harus mengembangkan budidaya ikan lele? Yang pertama itu lele sendiri secara siklus itu memerlukan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan komoditi ikan tawar lainnya. Nah, kalau boleh tahu lebih cepatnya ini kira-kira lebih cepat gimana? Proses panennya, Pak Wajir. Artinya di ikan jenis tawaran itu memerlukan waktu 3-6 bulan. Nah, untuk jenis lele sendiri ini hanya menggunakan siklus 2,5 bulan. 2,5 bulan itu maksudnya udah bisa panen ya? Iya, alhamdulillah. Udah bisa panen, Nah, udah bisa panen artinya 2,5 bulan itu udah bisa panen. Sementara kebutuhan konsumen atau untuk konsumsi lele sendiri kan itu biasanya tiap hari digunakan orang ya, biasanya makan atau mungkin ya produk-produk urunan dan sebagainya itu gimana itu cara nutupinya? Sementara Bang Misnadi atau Bang Seger tadi menyampaikan 2,5 bulan baru panen. Nah, berawal dari beberapa problem yang saya hadapi ini. Sebelumnya saya minta maaf pada master lelenya. Di sini saya sifatnya hanya sebatas belajar. Problem yang pertama saya alami itu baik dalam perawatan, mekanisme dalam perawatan, sampai dengan ke pemasaran. Jadi kenapa saya sarankan untuk membudidaya ikan lele itu selain siklusnya cepat, kemudian untuk menutupi kebutuhan pasar, kita di sini mengambil solusi bahwasanya membudidaya itu secara kontinu. Kontinu itu berkelanjutan. Di pasar lokal sendiri khususnya di Aceh Singkil itu masih banyak terlihat problem suplai ikan lele untuk kebutuhan pasar di Aceh Singkil itu masih kategori minus ya. Selama ini banyak disuplai dari daerah-daerah lain. Nah, hal ini yang membuat saya ingin lebih mengembangkan budidaya ikan lele itu sendiri, Bang. Nah, jadi kan artinya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dari konsumen itu kan dari Bang Misnadi atau Bang Seger sendiri kan sepertinya belum bisa ya. Nah, tapi kira-kira gimana solusinya biar setiap hari masyarakat Aceh Singkil bisa menikmati lele, khususnya itu rumah makan ya. Rumah makan itu biasanya selalu menyediakan ikan lele. Apa kira-kira
ke depan yang mau dibuat soal kebutuhan konsumen ini sendiri? Kalau untuk solusi saat ini saya masih menggunakan membudidaya lele itu secara individu. Artinya untuk lele yang usia tabur benih itu usia 3 minggu. Nah, di kemudian hari saya itu mengisi bibit lagi. Itu salah satu solusi yang saya perbuat selama ini. Itu secara panen kita juga bisa memakai manajemen harian. Manajemen harian, ya. Manajemen hariannya itu gimana maksudnya itu? Yang dimaksud manajemen harian itu seketika kita panen, kebutuhan pasar itu kita sesuaikan. Kalau siklusnya di 2,5 bulan, maka sifat kontinu untuk menabur bibit itu, maka sebelum jatuh tempo panen kita udah menabur bibit lagi. Nah, terus waktu pertama buka usaha ikan lele ini, pertama dia pakai kolam atau gimana? Awalnya dulu, kalau saya cerita kronologis kenapa saya harus membudidayakan lele itu, saya termotivasi dari beberapa sumber ya, khususnya saya melihat peluang di Aceh Singgil ini masih banyak sih potensi yang harus dikembangkan. Saya miris saja melihat generasi pemuda itu jarang melihat peluang-peluang tersebut dan masih terfokus ke satu komoditi, yaitu kelapa sawit. Kelapa sawit ya. Ya, kemudian angka pengangguran, Bang Majur, saya melihat semakin tahun angka pengangguran itu bertambah, artinya tidak ada solusi. Mengingat generasi milenial itu masih tahap belajar. Ini salah satu terobosan saya, bagaimana saya bisa mengurangi angka pengangguran, walaupun tidak semuanya. Nah, sekarang Bang sendiri udah punya berapa kolam nih ceritanya? Alhamdulillah, dari 2018 hingga 2018 mulai dia. Iya. Sekarang saya sudah mempunyai 7 unit kolam bioflok. Ya. Oh, kolamnya bioflok. Iya. 7 unit, Bang. Sudah 7 unit. Alhamdulillah. Sudah mempekerjakan berapa orang kira-kira di situ? Kalau untuk sekarang masih mempekerjakan 2 sampai 3 orang, Bang. 2 sampai 3 orang. Kalau masa panen itu bisa bertambah pekerja atau gimana? Atau memang tetap 3 orang? Masih, Bang, itu masih 3 orang karena memang kolamnya itu kapasitasnya untuk khusus 2 atau 3 orang. Saya juga kan ya namanya petani juga harus memikirkan modal itu, Bang. Benar-benar. Nah, ke depan kira-kira pengennya punya berapa kolam? Kalau target saya ya, kalau bicara ke depan saya pinginnya desa saya itu menjadi desa lele. Desa lele. Ya. Artinya desanya ke depan pengen jadi desa lele ya. Jadi desa yang bisa menghasilkan produk lele. Ya, jadi kalau misalnya ada misalnya ya wisatawan datang kemari misalnya main. Kalau misalnya pengen lele, pengen misalnya oleh-oleh yang terbuat dari lele, teringat Blok 2 atau Pandansari ya. Nah, apa sih untung ruginya jadi peternak lele, Bang Segar? Kalau bicara untung dan rugi, saya rasa semua pekerjaan atau apapun itu tetap mengalami untung dan rugi ya. Kalau untungnya sendiri, selain kita bisa mengatur jadwal kapan kita panen, kemudian hasilnya itu bisa maksimal. Hasilnya bisa maksimal? Iya. Maksimalnya berapa yang pernah didapatkan? Kalau itu sih saya sesuaikan dengan ini ya, populasi ya. Artinya dengan populasi yang sekarang saya jalankan itu 5.000, saya bisa 5.000 itu maksudnya 5 juta? 5.000 bibit. Oh, 5.000 bibit? Ya, 5.000 benih. Itu saya bisa menghasilkan alhamdulillah di 430 sampai 450-an. 430 sampai 500 kilo. Per kilo. siklus. Per siklus. Ya. Per siklus. Jadi kilo yang dihasilkan setiap panen? Bervariasi, Bang. Variasi, ya. Saya lebih ke manajemen berapa yang saya tabur, saya meminimalisir angka kerugian. Beberapa tahapan di budidaya ikan lele ini juga kadang-kadang yang buat kita kadang-kadang gagal itu kurangnya fokus dalam perbaikan proses sebenarnya. Fokus dalam perbaikan proses. Jadi kira-kira transaksi yang dihasilkan itu nyampe nggak puluhan juta sekali panen? Penghasilan yang pernah didapatkan? Kalau penghasilan tertinggi alhamdulillah waktu saya bermain di bisnis ya, artinya ada 4 inspektor di budidaya, kami pernah mendapatkan di 6 ton per siklus. Kalau kita hitung dari
dari rupiah penjualan itu 6 ton dikali 20.000 bisa Bapak Oke, 6 kalkulasikan. ton dikali 20.000 ya. Artinya kebetulan waktu 6.000. itu kami itu ada 4 orang. Ya. Saya dan Bang Yanto, Bang Ramli Sinaga dan Pak Rudi Hardiansyah. Oke. Nah, itu artinya dari sisi keuntungannya ya. Ya. Nah, pernah mengalami kerugian yang luar biasa nggak? Pernah Pak, karena ya? proses ya. Saya juga tidak ada bekal ilmu untuk membudidaya. Artinya otodidak memang Otodidak ya? Pak sekali. Artinya berjalannya waktu, apa yang jadi kendala itu jadi pelajaran buat saya, dan saya tidak malu bertanya Pak dengan teman-teman yang sudah ahli. Saya juga memanfaatkan media sosial seperti YouTube, Google untuk menambah ilmu dan wawasan saya. Oke, siap. Oke, jadi Bang Misnadi itu kan kalau boleh tahu itu kolamnya dari awal itu bantuan pemerintah apa uang pribadi sih? Kalau kolam saya sendiri, kalau kita bicara awal dulu itu program sebenarnya, program CSR. Artinya saya diberikan program yang sifat CSR dari PT Astra ya. Dari PT Astra. PLB di sini. Berawal dari situ saya dan teman-teman di desa, khususnya di Desa Blok 2 ya, teman-teman pemuda itu ingin benar-benar mengembangkan apa yang menjadi program dari perusahaan. Oh, berarti artinya itu memang CSR dari PT PLB Astra ya? Ya, tapi tidak semua. Tidak semua ya. Nah, setelah itu pengembangan Bang Seger nambah-nambah kolam sampai hari ini terbangun ya. Alhamdulillah. Nah, pernah nggak tersentuh dengan artinya pemerintah bersentuhan langsung dengan usahanya Bang Misnadi ini? Kalau kita bicara pemerintah daerah ya ini ya, daerah Aceh Singkil khususnya itu dari pemerintah daerah sendiri secara komunikasi kami pernah komunikasi. Kemudian bantuan yang pernah diberikan berupa bibit dan pakan waktu itu. Itu dinas ini ya? Dinas Perikanan. Dinas Perikanan. Saya plus buat Pak Samun selaku Kabid. Waktu itu masa Pak Samun kabitnya? Ya, sampai dengan sekarang. Alhamdulillah beliau juga sudah banyak memberikan pengarahan ke saya khususnya dan teman-teman itu apa ya saya bilang ya salah satu bagian pemerintah ke masyarakat lah, sangat seperti itu. Harapan saya karena ini satu peluang bagi kami, harapan saya ya pemerintah bertindak dong. Saya rasa Pak Kabid Samun juga kewalahan, dia hanya sebatas kepala bidang, tidak sebagai penentu. Artinya peran pemerintah daerah itu sangat diperlukan. Kalau kita bicara ke generasi milenial, mereka itu butuh solusi Pak. Bukan cuma janji dan teori. Artinya mereka udah cukup Pak, pendidikan dan teori mereka udah cukup ngerasakan hal yang seperti itu. Artinya seperti yang Bang Segar bilang tadi, perlu bukti, perlu ya fakta, bukan janji. Iya, hanya saya dapat itu bibit ya, bantuan COVID. Oh, pernah dong berarti? Pernah, bantuan COVID-19 bibit dan beberapa pembudidaya lainnya di desa kami. Ya, kira-kira itu sudah, ini artinya sudah maksimal belum bantuan pemerintah itu ke Bang Misnadi sendiri? Kalau secara maksimal saya pikir belum Pak. Belum ya? Pak, kami daratan Pak. Kalau secara topografi ya harusnya saya khususnya di minim Pak kalau untuk pembudidaya ikan air tawar di Aceh Singkil minim. Kenapa saya berasumsi seperti itu? Karena memang suplai di pasar itu kebanyakan disuplai dari daerah lain. Banyak juga, Kalau kita bicara pembudidaya, peminatnya banyak sebenarnya Pak. Hanya saja tinggal mempoles lah. Berikan mereka pelatihan, biayai mereka dengan bekal yang memang benar-benar bisa dikembangkan oleh mereka. Ya. Jadi harapannya ke depan ya dinas supaya lebih supaya lebih gencar-gencarnya memberikan program ini tentunya, apalagi ya Bang Misnadi atau Bang Seger sendiri sudah dihitung berhasil lah, walaupun belum terlalu banyak, tapi paling tidak ini sudah dilihat secara fakta dan video-videonya kita udah lihat, nanti juga kita tampilkan di channel Kopi Politik ini. Bang Misnadi atau Bang Seger, terima kasih banyak sudah hadir di channel Kopol. Jadi sekali lagi terima kasih, sukses terus buat usahanya, semakin berkembang. Nanti berarti
saya ke sana bisa dibakar ikan lele ya. Siap, Oke. 24 Ya, jam untuk Bang siap. Wadir. Oke, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya kita semakin banyak mengupload video ke depannya. Dan video kali ini disupport oleh Toke Pukat Kocok dan Kemala Coffee and Books. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.